Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai kita menunaikan salat subuh berjamaah pada hari ini. Kemudian dapat pula kita meluangkan waktu hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menjadi asbab Allah mudahkan kita masuk kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah subuh rahimakumullah. Hari Senin ini adalah hari Senin yang kedua kita memulai kajian sesudah kepulangan dari ibadah haji. Pada Senin yang lalu, Pak Ibu, kita telah mengkaji dan telah menyampaikan tentang pentingnya dan tingginya kedudukan ibadah haji di dalam syariat Islam. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pagi ini saya ingin melanjutkan sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah nanti di pertemuan di bulan September, sebab InsyaAllah nanti malam dini hari menjelang subuh, berarti sudah hari Selasa, saya akan membimbing jemaah untuk berangkat umrah nanti malam. Berarti lah masuk Selasa, subuh di bandara, hari Selasa besok itu sudah berangkat, dan insyaAllah nanti pulang tanggal 27 Agustus, ya mungkin insyaAllah tanggal 27 nanti bulan September, insyaAllah nanti kita lanjutkan dengan kajian yang telah kita rencanakan sebelumnya, yaitu membahas sirah Nabi SAW secara khusus tentang kepribadian Nabi. Kita ambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah nanti kita mulai di kajian di bulan September. Pagi ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan pertemuan yang lalu. Kalau lalu kita membicarakan tentang bagaimana tingginya dan pentingnya ibadah haji dalam syariat Islam, sehingga kemarin saya sampaikan sedapat mungkin
seseorang mengutamakan untuk mempersiapkan dananya, hartanya untuk berhaji sebelum dia untuk yang lain-lain. Apalagi untuk sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan, lebih kepada kesenangan, rumah yang luas, mobil, kendaraan, investasi tanah dan semacamnya. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan menunaikan ibadah haji ke rumahnya yang mulia bagi siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk ke sana. Kemampuan di sini setidaknya maknanya dua, Bapak Ibu. Mampu yang pertama adalah mampu secara harta, kemudian mampu yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya adalah mampu secara fisik. Karena ibadah haji adalah ibadah yang berat. Di mana beratnya? Saya ceritakan pagi ini. Kemudian Nabi SAW memberikan ancaman, man ataqal hajj falam yahujja fasawa'un alai yahudiyan mata au nasraniyan. Siapa orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, diberikan oleh Allah kemampuan, badannya sehat, fisiknya kuat, ya, tenaganya nambah, kemudian dia punya harta, punya rizki yang melimpah, tapi tidak ada terfikir olehnya untuk berhaji. Yang terfikir olehnya adalah untuk meningkatkan rumah, untuk kendaraan, untuk berbagai macam hal-hal, kesenangan-kesenangan. Kemudian dalam keadaan seperti itu datang kematian. Apa kata Nabi? Fasawa'un alai mata yahudiyan au nasraniyan. Maka silahkan dia memilih apakah dia akan mati sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini saya ingin sampaikan tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji yang kita lakukan pada pertemuan pada waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, ibadah haji ini dibandingkan ibadah umrah, haji ini lebih kompleks, Bapak Ibu, lebih rumit. Kalau umrah itu hanya di sekitar Masjidil Haram. Jadi kalau umrah itu hanya sekitar Masjidil Haram. Paling yang di luar Masjidil Haram itu cuma satu saja, ihram dari miqat. Jadi kalau kita dari Madinah itu ihram di miqatnya adalah di Zulhulaifah, atau orang menyebutnya Bir Ali. Nah, di situ nanti berniat untuk ihram, labbaik Allahumma umratan. Di situ memakai pakaian ihram atau boleh juga memakainya sebelum di situ, artinya semenjak di hotel. Tapi berniatnya di situ. Nah, ketika seseorang berniat, maka mulailah dia dianggap berada dalam rangkaian ibadah umrah. Maka berlakulah larangan-larangan ihram. Jadi ihram itu kalau diibaratkan solat, itu sama seperti takbiratul ihram. Artinya itu sebagai mulainya. Kalau ibaratnya puasa, ihram itu sama jo subuh. Puasa bila mulainya, Pak Ibu? Bila mulai awak puasa tu? Subuh. Nah, itu dia. Ihram itu sama dengan subuh. Nah, kemudian terus menempuh perjalanan, kemudian disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang-ulang. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Lebih saja keluar suara awak. Baca terus. Dulu sahabat yang menghentikan mereka mengucapkan kalimat itu hanya tidak keluar suaranya saja. Tidak ada suara lain, baru berhenti.
itu adalah ucapan talbiyah. Dan itu ucapan tauhid itu. Tauhid itu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang. Tidak ada syarikat untukmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Wan ni'mata, dan segala nikmat. Laka wal mulk, milik engkau. Demikian juga dengan kekuasaan. Jadi ibadah itu penuh dengan tauhid. Nah, seseorang dalam keadaan berihram, laki-laki ihramnya hanya 2 helai kain. Kain ihram ini menggambarkan tentang kesucian. Kain ihram ini juga menggambarkan tentang kesamaan. Tidak ada beda seorang pejabat dengan seorang tukang sapu. Tidak ada bedanya Bapak Ibu. Hanya dibalut dengan 2 helai kain saja. Karena itu semestinya orang yang berhaji, orang yang berumrah hilang kesombongannya. Karena melalui ihram dia telah diajarkan untuk memakai 2 kain yang sama. Kemudian terus nanti sampai di Makkah. Kemudian mungkin masukkan barang ke hotel, kemudian lanjut ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf 7 kali. Selesai 7 kali tawaf dengan bacaan-bacaannya, yang bacaan ini tidak ada yang ditentukan secara khusus kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lain daripada itu maka tidak ada yang harus, artinya tidak ada yang ditentukan, boleh apa saja. Nah, selesai itu nanti seseorang solat di belakang makam Ibrahim, dan tawaf ini harus dalam keadaan berwuduk, karena tawaf itu sama dengan solat. Karena itu wanita yang sedang haid maka tidak boleh untuk tawaf. Karena tawaf itu sama seperti solat. Cuma bedanya kalau solat, kalau batal wuduknya, semuanya batal. Artinya misalnya kayak gitu. Awak solat zuhur sampai rakaat. Tiba di rakaat kampe lah menjelang salam lah sedang tahiyat akhir lah di ujung awak malatuihnya, meledaknya, tekan tuih. Maka yang batal itu yang mana Bapak Ibu? Solat tu yang batal rakaat keempat atau semua rakaat? Semua rakaat. Itu taibonati itu Bu. Malah mungkin you carinya imam bangkok lamunang tadi, kok capiang tadi selamat dan tadi pucet. Di lamuna tadi meledaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau tawaf tidak, tawaf tu di mana batal, di situ diulang. Itu bedanya. Jadi kalau seseorang tawaf 5 kali, pas di kalimonyo batal, di mana batal, di situ bekonyo lanjut. Nyobe udua, masuk dia. Ini tidak diulang semuanya. Ini beda. Kemudian sesudah tawaf selesai 7 kali, kemudian dia solat di belakang makam Ibrahim. Dengan 2 rakaat dengan ayat yang pendek. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian selesai itu dia minum air zam-zam. Kemudian dia basuhkan ke kepalanya. Kemudian sesudah itu apa lagi? Lanjutkan dengan sa'i. Mau istirahat dulu karena lelah? Boleh. Atau mau langsung supaya cepat selesai ibadah umrahnya? Boleh. Nah, lanjut dengan sa'i menuju Safa. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian dia lanjutkan abda bima bada Allahu bih. Maka mulailah dia untuk bersa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Itu 7 kali. Sekali jalan tu cie, balik tu 2. Berarti mulainya di Safa, selesainya di Marwah. Selesai di Marwah, maka gunting rambut, maka selesailah pelaksanaan ibadah umrah. Sudah, kelas.
Itu sederhananya ibadah umrah. Perjuangannya tidak terlalu berat Bapak Ibu. Tapi ibadah haji perjuangannya sangat berat. Karena itu saya sampaikan kemarin. Fisik ini sangat dibutuhkan. Sehat itu sangat perlu. Karena itu idealnya seseorang itu berhaji pada kondisi dia sehat. Kalau bisa masih muda. Sekalipun sebenarnya bukan tua sebenarnya yang jadi halangan, tapi sakit. Jadi kalau nyola tua, kolesia ya dah ada. Tapi kalau nyola muda, kemudian penyakitnya banyak, apalagi berat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nanti tidak bisa menunaikan ibadah dengan sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selesai pelaksanaan ibadah umrah yang kita sebutkan tadi, selesai pelaksanaan ibadah umrah yang kita sampaikan tadi, ibadah haji ku mulainya tanggal 8 Zulhijjah. Sementara umrah itu jauh sebelum itu. Saya sendiri tanggal 3 sudah selesai umrah tu. Berarti berselisih 5 hari. Tak mungkin awak 5 hari pakai pakaian putih tu saya. Maka selama 5 hari menjelang tanggal 8 itu buka pakaian ihram. Artinya umrah dulu, baru sesudah itu berhaji. Karena itulah ibadah haji jamaah Indonesia, itu hajinya adalah haji tamattu. Ini ayat yang dibaca tadi. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, famastaysara minal hajj. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa kamu yang mengerjakan umrah sebelum haji? Artinya umrah seperti tadi, sudah tu kosong beberapa hari, dibuka pakaian ihram, habis itu baru berhaji di tanggal 8, berarti kan ada masuknya dalam keadaan tak berihram. Maka itu konsekuensinya adalah menyembelih seekor kambing. Itu namanya hadyu. Di jamaah Indonesia tu wajib menyembelih seekor kambing. Karena ibadah hajinya adalah tamattu, umrah dulu, habis umrah baru haji. Oh, bisa tak kalau awak tak mendabi seekor kambing? Bisa juga. Apa pilihannya? Pilihannya puasa. Kalau mendabi seekor kambing kan berpiti, berbiaya. Paling tidak biayanya sampai ratus, Pak Ibu, sampai ratus rial. Ambo tak ada piti tu, ambo ingin nemperai, bisa, ada nemperai. Nemperai itu puasa. Puasa bayar tak, Pak Ibu? Puasa bayar tu tak? Tak, malah irit kalau puasa. Bro. Aturan keluar piti, tak keluar piti tak. Jadi kalau ada orang mau nak mau bayar tu, bisa ada nemperai. Nemperai itu puasa. Berapa hari puasanya? Puasanya adalah 10 hari. 3 hari di tanah suci. Fasiyamu salasati ayyam fil hajj. 3 hari puasa ketika haji. Wasab'atin idza raja'tum. 7 hari sesudah pulang ke negarinya. Jadi kalau ada orang yang tak mau bayar dam, dia tamattu umrah dulu baru haji, seperti yang bercerituan tadi, tak bayarnya dam tu. Ambo tak ada piti tu dah. Maka boleh, ini pilihannya. Puasa dia 10 hari, 3 hari ketika dia berada di tanah suci, ketika di Makkah. Jadi ketika di Makkah, bukan ketika di Madinah. Sebab ayat ini berkaitan dengan salasati ayamin fil hajj. 3 hari ketika berhaji. Berarti menjelang tanggal 8 tu puasa 3 hari tu. Wasab'atin idza raja'tum. Dan kemudian 3 hari dia bayar ketika dia telah pulang ke negerinya, bantuk-bantuk timur. Bisanya puasa Senin Kamis. Di hari Senin yang puasa, di hari Kamis yang puasa, tapi ini untuk bayar. Boleh.
Nah sesudah itu tanggal 8 baru dimulai rangkaian ibadah haji. Tanggal 8 itu harinya disunahkan untuk tarwiyah. Tarwiyah itu ke Mina, Pak Ibu. Jadi dari Makkah itu ke Mina. Dari Makkah ke Mina, dan itu hukumnya sunnah. Tidak masuk dalam wajib haji, apalagi rukun haji. Sehingga saya kemarin tidak ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah untuk besok hari persiapan wukuf. Di berangkatnya tanggal 8. Adapun wukufnya adalah tanggal 9. Jadi wukuf di tanggal 9 itu mulainya tanggal 9 waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai menjelang terbenam matahari. Berarti menjelang waktu maghrib. Jadi waktu zuhur di tanggal 9 sampai menjelang terbenam matahari, menjelang waktu maghrib. Semua orang yang berhaji itu wajib hadir di Arafah. Apapun keadaannya Bapak Ibu. Laika jadi bakabel-kabel badannya. Laika jadi pakai oksigen. Apapun keadaannya harus hadir. Tidak bisa digantikan. Tidak ada cerita badal-badal. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun. Itulah inti dari ibadah haji. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu berada di Arafah. Itulah sakit-sakit baca Ustaz. Nah sedang dirawat di rumah sakit dibawa jual bulan. Itu namanya safari wukuf. Dibawa jual bulan, tagak ambulan tu di Arafah. Orang pun tak perlu turun dah di oto saya. Laika jadi saminiknya di situnya. Pokoknya nyo hadir antara zuhur sampai menjelang maghrib. Contoh Bapak Ibu. Waktu zuhur tu jam 2 baleh lewat 30. Inyo tiba jam 2 baleh lewat 40. 2 baleh lewat 41, 42 kan 2 minit ya tuan. Payah dah. Berarti berapa minit yang tiba tu? 2 minit. Maka wukufnya sah. Ada orang yang datangnya tanggal 9 Zulhijjah. Paginya dia datang. Jam 7 dia sudah datang pagi. Zuhur jam 12.30. Jam 7 pagi dia datang. Jam 12 menjelang zuhur dia sudah pergi karena ada keperluan. Jam 7 tiba. Jam 2 balik pagi. Berapa jam di situ? 5 jam. Sudah tu tak balik-balik nyolai. Beko baliknya orang sedang sembahyang maghrib. Jam 7:15 barunya tiba. Maghrib lah selesai. Bagaimana wukufnya? Wukufnya tidak sah. Tapi 5 jam tadi Ustaz. Iko 2 minitnya. Iko di wakatunya tiba. Iko tak di wakatunya dah. Jadi antara zuhur sampai maghrib itu seseorang harus berada di Arafah. Jemaah haji harus berada di Arafah. Sekalipun hanya sesaat. Tetapi harus hadir di waktunya. Nah kalau awak selesai maghrib tu kamu awak lain. Tu kan tanggal 9 malamnya tu Pak Ibu. Kamu awak sudah tu lain. Ke Muzdalifah. Sudah maghrib pagi. Boleh tak lewat dari sudah maghrib? Boleh. Boleh lewat dari sudah maghrib ke Muzdalifah? Boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nambu keluar dari Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah. Itu keluarnya sudah menjelang tengah malam. Karena orang kan keluar sedonya dari Arafah ke Muzdalifah. Tentu mengantri keluarnya, Bu. Termasuk untuk mengurangi kemacetan. Yo kalau wakatunya sama sadonya, cobalah bayang ya awak siko. Anak sekolah sama tak wakatunya pagi. Pagi sama kan? Akibatnya apa? Macet.
Jam pagi itu jam macet. Kenapa macet? Jalan kan segadang itu, jo bakok macet. Abakok malam mode, abu subuh kemari bakok ndak macet tadi, Bu. Subuh tadi ndak macet dah, bakok ndak macet. Dan orang nak do keluar dah. Jadi untuk menghindari penumpukan itu, maka keluarnya itu beda-beda. Ambo sendiri keluarnya itu menjelang tengah malam. Antara Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah itu tak jauh dah. Saya lupa persisnya berapa, tapi tidak jauh. Paling sekitar 15 menit. Sampai ke Muzdalifah. Artinya tengah malam sudah sampai di Muzdalifah. Mengawak di Muzdalifah tu, mambiak batu. Mambiak batu. Berarti tanggal 9 malamnya tu. Berarti besoknya tanggal 10. Malamnya awak mambiak batu. Batu ya. Tak boleh encik kurma dah. Tak boleh kayu, tak boleh tanah. Batu. Batu itu batu kerikil. Batu itu batu kerikil. Ya seukuran apalah ya. Seukuran cik kambing lah kira-kira. Tapi jangan yang ringan, yang agak berisi sikit. Berapa jumlah batunya? 70. Batu itu 70 jumlahnya. Dan sunnahnya memang mengambil di Muzdalifah. Boleh tak awak ambil ketika di Arafah? Tidak sunnah. Atau awak bawa di kampung awak bah. Sejak awak ke Makkah, awak masuk batu pada panik lo mencari situ. Tidak sunnah. Tapi boleh? Ya boleh saja. Atau kita ambil nanti saat melontar, kan banyak batu orang berserak-serak tu. Boleh saja, tapi tidak sunnah. Sunnahnya mengambilnya di Muzdalifah. Anda payah kan cari batu Bapak Ibu. Batu banyak diserak orang di situ. Ambil di situ. Nah kemudian selesai itu apa lagi? Ya tidak ada ibadah khusus di situ. Paling merenung, memperbanyak doa. Dan tidak boleh. Ya di Muzdalifah itu, di Muzdalifah itu kita keluar dari Muzdalifah itu bolehnya lewat tengah malam. Lewat tengah malam baru boleh. Tidak boleh sebelum tengah malam. Jadi lewat tengah malam baru boleh. Oh boleh enggak selesai subuh? Ya boleh, apalagi. Jadi sunnahnya awak menginap mabit di Muzdalifah. Jadi mabit di Muzdalifah, lalu di situ. Kamu sempat lalu di situ, Bu. Jadi awal-awal tiba di situ, itu orang tak terlalu ramai. Ada seketek tampek tu yang ada karpetnya. Ada karpetnya. Tapi kebanyakan hanya hamparan batu dan tanah saja. Hanya seketek yang ada karpetnya. Atapnya langit. Berbeda dengan Arafah. Kalau Arafah pakai tenda, pakai AC, makanan banyak, minuman banyak, berbagai macam, berlimpah. Di Muzdalifah tidak. Disitulah perjuangan Bapak Ibu. Menunggu oto untuk pergi ke Mina. Ambo sempat lalu di Muzdalifah tu, lai sempat tapi ciam mata di situ. Artinya lai tak kerajuan tu, mabit di Muzdalifah. Lalu di situ. Tapi lama kelamaan menjelang subuh itu sudah luar biasa ramai orang Bapak Ibu. Sampai akhirnya sasak Muzdalifah ku. Apa lai yang dakik-dakik ke aspal ditampi oto ke lalu. Ditunggu-tunggu oto ku tak mencogok-cogok oto ku. Bayangkan saya sudah datang ke situ itu tengah malam. Itu baru bisa naik bus itu jam 10. Itu tagak. Lebih kurang mungkin saya berdiri itu hampir 6 jam Bapak Ibu. 6 jam. Sampai saya merasakan suhu itu di atas 40, sekitar 43 atau 44. Itulah pandai belangkang hari itu. Dan itu dalam keadaan ihram. Ingat, laki-laki kalau ihram tak boleh pakai topi. Sementara pandai belangkang. Tak boleh pakai peci.
Tidak boleh ditutup pula dengan kain supaya kepala awak ko terhalangi dari panas secara langsung. Tak boleh. Dan itulah yang dirasakan oleh jamaah haji ketika itu. Air seketik tak sama di Arafah tu Pak Ibu. Kalau di Arafah berlimpah. Tapi kalau di Muzdalifah tidak. Air cik di parabuan orang. Malah tak seketik dia minum air siso-siso. Entah air bila tercelapak tu pakai botol tu. Asal dia ada. Itu tingkat emosional sudah mulai tinggi Pak Ibu. Orang lebih latih sadonya. Apalagi yang tua-tua. Apalagi yang gaik-gaik. Yang sakit dia lah mulai Bapak Ibu. Malah tidak sedikit yang pingsan. Karena berdiri terlalu lama di tengah terik matahari yang langsung. Jam 10 itu sudah 43. Karena subuh itu sudah 33 suhunya. Subuh 33 suhunya. Bayangkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika itu dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram enggak? Larangan ihram apa kata Allah? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika ihram tu jangan mengecek dan kumuh-kumuh. Jangan mengecek dan buruk. Jangan batangka. Cuma ada emosi lah tinggi, barabut naik auto, indak seketik ketika tu nampi bercakap dah Pak Ibu. Lupa juga ayat tadi. Malah tak seketik nak mulai mengecek kasar ke kawan-kawan yang lain, ke daerah lain, lah mulai kasar. Malah lai ada dua, tak cik, tak dua. Dan ketika tu mulai menyabut angka 2 kali 2. 2 kali 2 barang bu. Dia tak tahan lah bu. Ambo terdengar yang bu ketika tu tak pakai cik empat. Awak untuk sampai kemari ko. Ikut luar biasa proses yang awak hadapi. Store sekian tahun yang lalu. Manasik. Bersabar sekian lama. Tes kesehatan. Tes kebugaran. Sampai wak di Sikokuah. Malah mungkin sekali seumur hidup ini mungkin kita ke sini. Jangan kita rusak dengan hal yang seperti itu. Sebab kalau Muzdalifah tu hanya ketika haji saja Pak Ibu. Lain musim haji nak ada apa-apa tu dah. Tak ada apa-apanya. Paling saya cari saja. Oh, ikut Muzdalifah. Oh, ini tu. Tapi tidak ada apa-apa di situ. Nah kemudian apa lagi? Baru lampu dapat naik auto tu. Jam 10 baru lampu dapat naik auto. Itu baca rambut tu. Lebih saja pintu auto ku ditutup naik. Banyak tagak tu. Lebih saja pintu ku ditutup. Lain nak tambah pintu ditutup dia awak tu. Naik. Tagak dah mau dia tutup. Barang lah mau tu. 2 jam tu tagak dia tutup. Sampailah menjelang zuhur di Mina. Sampai menjelang zuhur di Mina. Di Mina tu tenda-tenda. Jadi Mina tu kota tenda. Model kuantun. Tenda Mina tu artinya dia ada terus. Kalau tenda Arafah, kalau dah selesai hukum dah boleh tidak. Bongkar orang tu. Nanti bila lo dipasang menjelang wukuf cik lerok. Tapi kalau Mina tidak, nyo ada kali. Tenda itu sempit, tidak sesuai kapasitas yang semestinya. Sasak apa itu? Kaki awak dah tiba di kepala kawan, di badan kawan. Kemudian AC tidak mencukupi untuk menyegarkan badan. Sampai luar biasa. Tapi di situlah perjuangannya, ada kenikmatannya. Belum lagi mengantri di kamar kecil di WC. WC itu antriannya sampai 10 orang, sampai 5 balik orang. Itu orang sasak saya satunya itu, Bu. Sasak buang air gadang, sasak buang air ketek. Tak ada ni senyum lang ada itu. Wajah-wajah membuduk si sedonya, Bu.
Coba ibu-ibu apa-apa bayangkan, sagagah-gagah orang, saganteng-ganteng orang, sasak buang ye gadang bah bentuknya. Sampai tidak tahan lah. Ada yang pipis. Nyo cari sampai di luar lah, pipis di situ. Tunggu bisa masuk kamar mandi, tak ke bilo, aku nak tahan lah. Nyo pancan lah. Ada pula di lantai kamar mandi, alun tiba dalam kamar mandi, di lantai tu pancan buang ye gadang. Memang luar biasa Pak Ibu. Perjuangan. Asing gua aye ko bu, aye pipis ko jo aye barasie ko lo campur-campur jalan ko. Labaun jalan ko. Malah jo mau uniang ko lah satu lah mulainya mencair-cair, lah mulainya milih-milih. Saat wak sedang makan lah nampak itu. Menginap di Mina. Tanggal 10 itu, tanggal 10 saya sesudah zuhur baru bisa. Sunnahnya itu sebelum zuhur. Melontar jumrah Aqabah. Itu masih ihram tuh. Masih ihram. Ambo dapat sesudah zuhur. Sesudah zuhur kok sewananya tidak masuk waktu sunnah. Itu waktu boleh saja. Tidak waktu sunnah. Melontar. Aqabah saja. Ula dan wusta dilewati. Hanya Aqabah. Nyo ula dulu, wusta baru Aqabah. Itu paling ujung. Lontar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batu yang tak boleh yang lain. Tak boleh terompak. Kadang ada orang dulu dia terompak. Banyak terompak Pak. Supaya merasai dia bili kok kecilnya. Ada sepatunya bayarnya bagai. Nah Bapak Ibu sekalian. Selesai melontar yang Aqabah tu berarti sudah selesai dengan pakaian ihram. Lah boleh bebas. Selesai itu. Tapi lah selesai wak melontar secara keseluruhan, belum lagi dengan pakaian ihram yang selesai. Tapi yang melontar keseluruhan belum. Berapa pula jarak antara tenda dengan tempat melontar tu? Lumayan jauh Bapak Ibu. Sekitar 4 kilo. 4 kilo pergi, 4 kilo pulang. Berarti sekitar 8 kilo. Yang kedimbek cik tu. Yang Aqabah. Besok di tanggal 11. Tu disawak agak pagi tu. Menjelang zuhur selesai. Dapat waktu sunnah tu. Kalau di tanggal 11 Zulhijjah. Itu ketiga-tiganya dilempar. Kalau tadi cieknya. 7 batunya. Dan itu dilempar satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak mau 7 sekali bayan tak. Kalau 7 sekali imbek, tu ciek tongnya tu. Nah di hari yang ke-11. Itu 3-3-nya dilontar. 7 di ula, 7 di wusta, 7 di Aqabah. Berarti 7 dikali 3. Berarti 21. Itu di hari ke-11. Ada jemaah bertanya, tak sembahyang raya Ustaz ketika itu Ustaz. Jemaah haji tak ada sembahyang raya Bapak Ibu. Sembahyang raya itu bagi awak di situ. Jemaah haji itu tanggal 10 Zulhijjah, amalannya melontar. Bukan sembahyang raya. Ambo rasulnya sumui duit sejak ambo balik berakal. Sekali ke patang ambo tidak sembahyang raya Idul Adha rasulnya bu. Ya. Jadi jemaah haji itu tak ada sembahyang raya Idul Adha. Tak ada. Awak sedang di Muzdalifah ketika itu tu. Ketika 10 Zulhijjah pagi itu. Nah Bapak Ibu. Nah di tanggal 11 melontar 3 kali itu. Ula, wusta, Aqabah. Di tanggal 12 juga seperti itu. Ula, wusta, Aqabah. Berarti hari ke-10 7. Hari ke-11 21 batu.
hari ke-12 juga 21. Berarti 21 tambah 7 berapa? 42 tambah 7 berarti 49. Nah, di hari yang ke-12 itu bagi yang ingin segera pulang meninggalkan Mina boleh. Jadi pulang ke Makkahnya tanggal 2 balik. 2 malam menginapnya. Hari ke-10 malamnya, hari ke-11 malamnya. 2 malamnya menginap. Itu namanya nafar awal namanya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Siapa yang ingin mempercepat meninggalkan Mina sesudah 2 hari, maka tidak apa-apa, boleh. Dan banyak yang memang mengambil nafar awal ni Pak Ibu. Kenapa mengambil nafar awal? Karena memang kondisi Mina yang model itu. Apalagi yang tua-tua. Tak sehat. Apalagi yang mudah pipis-pipis kuah. Ngambil nafar awal. 2 malam menginap di Mina. Bagi yang mengambil nafar awal, berapa melempar batunya tadi? 49. Nah, pulanglah Bapak Ibu. Kapan pulangnya? Pulangnya adalah menjelang zuhur. Kalau sudah lewat zuhur, berarti harus sambung 1 malam lagi. Harus menjelang zuhur sudah meninggalkan Mina. Nah, begitu detailnya manasik haji itu. Sebelum zuhur sudah harus meninggalkan Mina. Berarti kami barangnya malam tu. Dan itu yang banyak, nafar awal. Nafar awal tu banyak. Adapun yang menambah menginap 1 malam lagi, itu tidak berapa. Namanya nafar sani, termasuk ambo di situ. Nah, kenapa saya mengambil nafar sani? Karena yang saya ketahui itu yang lebih utama. Ditambah lagi, saya ingin menikmati suasana Mina lebih lama. Dan saya yakin di malam yang ketiga tidak akan sepadat malam-malam sebelumnya. Ternyata betul. Deklah banyak yang pulang, tenda Mina tulang, lapang, makanan berlimpah. Sebab orang banyak pulang, sementara jatah makan sebanyak itu juga. Oh, sungguh senanglah kami Pak Ibu, dan pulang senang dan tinggal pun senang. Nah, di hari yang ke-13, kita yang nafar sani melontar di hari yang ke-13 pagi. Melontar di hari yang ke-13. Berarti tambah 21 lagi. Jadi yang pulang cepat melontarnya 49 batu. Bagi yang nafar sani tambah 21 batu lagi. Berarti melontarnya berapa? Cukup 70. 70 satunya. Di hari ketiga balik itu baru pulang. Pulang ke Makkah. Tiba di Makkah Bapak Ibu sekalian. Apakah selesai ibadah haji? Belum lagi. Masih ada berikutnya yaitu tawaf ifadah. Ini tawaf rukun haji. Habis itu sa'i. Sudah selesai sampai di situ, masih ada satu lagi yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah wajib haji. Baru selesai. Nah, apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Ibadah haji ini adalah ibadah yang butuh kesehatan dan kekuatan fisik. Karena itu saya sampaikan, kalau ibu-ibu apa-apa terlambat mendaftar, kemudian nanti keluar porsi di saat kita sedang sakit-sakitan, maka saran saya, kalau memang penyakit itu perlu penanganan khusus, penyakit itu berat, maka jangan memaksakan diri untuk berangkat. Jangan memakai prinsip nyu ado-ado selekot Allah ko pengasih penyayang. Apoleh awak ke beribadah ko ditolong oleh Allah.
Nah akhirnya kita paksakan diri kita. Ternyata di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Mana yang lebih parah lagi, bisa jadi dia merepotkan orang lain. Dan kalau kita punya dana, anak kita ada yang sedang SMP, ada yang sedang SMA, umurnya 15 tahun, 16 tahun, awak do PT, daftarkan. Supaya nanti saatnya berangkit dalam keadaan masih muda. Dan hindari untuk berlebih-lebihan, hindari untuk berlebih-lebihan di dalam pengeluaran, yang membeli ini, membeli itu. Itu makanya Bapak Ibu, akhirnya orang terlambat untuk mendaftar haji. Itu di antara penyebabnya itu. Ya, ketika mau tanya-tanya, itu di antara penyebabnya. Ini selesai dulu rumahnya, selesai dulu anak berminantu, selesai ini, selesai itu, alih dojo piti, mendaftar haji. Akhirnya mendaftarnya lah tua. Menunggu dulu gak mulai tahun, baru mau ketika pai nanti. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Inilah rangkaian perjalanan yang ingin saya sampaikan, sekalipun tentu tidak sesederhana itu sebenarnya. Ya, tapi saya ingin menggambarkan Bapak Ibu lebih kurang seperti itu. Dan ini bisa menjadi pedoman juga bagi kita, ya. Bagaimana ibadah haji ini adalah ibadah yang butuh biaya dan kemudian juga butuh fisik. Jadi istitoah itu yang paling penting, dua itu Pak Ibu. Biaya yang kita bawa dan biaya yang kita tinggalkan. Ya, dan kemudian adalah kekuatan fisik. Nah, mudah-mudahan yang mau berangkat nanti Allah beri kemudahan, ya, dan Allah mudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ambo mohon doa Pak Ibu, ya. Ambo beko malam ke pai. InsyaAllah Bu, ke jamaah musalla al-hidayah Bu, prioritas Bu. Ibaratnya kau nang kandung tu Bu, ya Bu. Nang kandung insyaAllah. Amin, amin. Kapan perlu samuk nanti Bu. Ya. Ambo berangkat hari besok jam 10 mau tabang Bu. Jamaah yang kita bawa itu sekitar 66 orang. Ada dari Bukit Tinggi dan sekitarnya, dari Payakumbuh, dari Padang, dari Solo, dari Sejunjung. Ada beberapa tampik. Tapi kumpulnya di Bukit Tinggi. Kecuali yang Padang berjumpa di bandara saja. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.